Om Swastiastu. Selamat siang Yona Bali, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Dan senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil sekelompok Yuana berprestasi yang tergabung dalam ekstrakurikuler jurnalistik di SMA Negeri 8 Denpasar. Sebanyak 5 orang Yuana yang tergabung dalam tim 8 jurnalistik SMA Negeri 8 Denpasar ini baru-baru ini menorehkan prestasi yang begitu luar biasa, yaitu menjabat medali silver dalam ajang perhelatan tingkat internasional. Wah, kira-kira ajang apakah tersebut dan kira-kira bagaimana kiat-kiat mereka dalam mengikuti ajang tersebut. Untuk itu, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yuana Max. 8 Jurnalistik atau Jurnalistik Club merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 8 Denpasar. 8 Jurnalistik memiliki 60 anggota yang terbagi menjadi 4 tim utama. Pertama, tim redaksi yang menaungi bidang penulisan berita, membuat artikel, membuat profil, membuat mading, dan lain-lain. Sebelum pandemi, tim redaksi juga bertanggung jawab atas pembuatan mading sekolah. Yang kedua, ada tim foto yang kerap kali mendokumentasikan berbagai kegiatan dalam bentuk foto maupun video. Saat sekolah offline atau sebelum pandemi, tim ini selalu melakukan liputan saat diadakannya berbagai acara di sekolah. Pada masa pandemi seperti saat ini banyak acara yang dilaksanakan secara online. Tim foto kebagian tugas sebagai tim live streaming. Ketiga, ada tim desain. Tim ini bertanggung jawab dalam pembuatan poster yang akan diupload di akun media sosial 8 Jurnalistik dan juga melakukan pembuatan desain untuk pers, jaket, dan juga sertifikat 8 Jurnalistik. Dan tim keempat ada tim radio. Di tim ini anggota diajarkan untuk bisa menjadi seorang penyiar radio yang informatif dan juga menghibur bagi teman-teman di sekolah. Pada saat sekolah offline, tim radio rutin melakukan siaran sehari 3 kali pada pagi hari, saat istirahat, dan saat pulang sekolah. Jangan khawatir, pulang sekolah dan besok lagi kita bakal nemenin kalian dengan tips-tips lagi yang menarik dan juga segmen-segmen lainnya. Sebelum pandemi banyak kegiatan yang dilaksanakan tim 8 Jurnalistik ini, seperti pembuatan majalah, pembuatan buku, poster, desain, dan lainnya. Selain itu, setiap hari Sabtu tim 8 Jurnalistik kerap melaksanakan pertemuan ataupun pembinaan-pembinaan. Namun setelah pandemi dan pembelajaran dilaksanakan secara daring, kegiatan mereka juga beralih dilaksanakan secara daring, baik melalui webinar, Zoom meeting maupun Google Classroom. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Indira Maharani. Saya sebagai pemimpin umum 8 Jurnalistik periode 2020-2021. Dan rekan saya Nima Demila Mahadewi, sebagai bendahara 8 Jurnalistik periode 2021-2022. Ekstra kami berjumlah 60 orang dengan 4 divisi utama, yaitu divisi redaksi, divisi radio, divisi desain, dan juga divisi foto. Mungkin kalau dulu kondisinya berbeda, kondisinya offline, jadi kita melaksanakan ekstrakurikuler seminggu sekali pada hari Sabtu setelah pulang sekolah. Tapi karena sekarang kondisi pandemi, kita mengubah ekstrakurikuler kita yang dulunya bersifat offline menjadi online. Nah, mungkin Mila bisa menjelaskan bagaimana sih sistematika ekstrakurikuler kita di kondisi pandemi seperti ini. Jadi di kondisi pandemi saat ini, kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring ya. Jadinya sekarang ekstrakurikuler 8 Jurnalistik itu dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Biasanya dilakukan selama seminggu 1 kali. Gitu. Mungkin sebelum kondisinya berubah, kondisi pandemi ini kita punya beberapa program kerja seperti pembuatan majalah, pembuatan buku, pembuatan TV sendiri, tapi mungkin karena online jadi tertunda. Cuman itu tidak
tidak mengubur mimpi-mimpi kami. Sampai saat ini pun kita masih berusaha untuk memperjuangkan program kerja kita, tapi bedanya ya mungkin dari offline menjadi online seperti itu. Selain kegiatan di sekolah, tim 8 jurnalistik juga kerap mengikuti berbagai ajang perlombaan. Untuk di masa pandemi COVID-19 ini, tim 8 jurnalistik juga masih aktif mengikuti lomba yang diselenggarakan secara daring, seperti lomba fotografi, esai, lomba podcast, lomba penelitian, dan lomba yang lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Ekstra 8 Jurnalistik juga melakukan penggalian dana dengan membuka suatu usaha yang bergelut di bidang makanan yang diberi nama 8 GC Market. Kalau selama pandemi itu ada lomba nasional, itu ada lomba esai, ada lomba podcast, dan sekarang kita juga berkesempatan untuk mengikuti lomba penelitian internasional, yaitu KM Festival ini. Kalau lomba esai itu ada 2 orang yang berhasil memenangkan kejuaraan, itu bersifat nasional. Semuanya juga dilaksanakan online, jadi mulai dari tahap pengumpulan karya hingga presentasi itu online. Dan juga podcast itu juga bersifat online, penjurian juga bersifat online, dan saat ini penelitian kami juga bersifat online walaupun internasional, jadi kita menggunakan platform Zoom dan Google Meeting. Banyak pengalaman yang dimiliki anak-anak yang tergabung dalam Ekstra Jurnalistik, mengingat banyak kegiatan yang mereka lakukan. Pengalaman yang didapat seperti mengikuti berbagai lomba di tingkat nasional maupun internasional, pengalaman berorganisasi dan bekerja sama dalam tim, skill dalam penulisan berita, penulisan karya ilmiah, belajar public speaking, dan pengalaman lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ninyoman Aidia Safitri Putri, saya dari kelas 12 dan saya pernah menjabat sebagai bendahara jurnalistik pada periode tahun 2020-2021. Jadi karena saya sudah dari kelas 10 ke jurnalistik dan 3 tahun jalan, saya akan berbagi beberapa pengalaman saya selama saya mengikuti Ekstra Jurnalistik ini. Dari kelas 10 sebenarnya saya emang ingin masuk Ekstra Jurnalistik dan mengikuti beberapa lomba. Dan saya sudah pernah mencoba ikut lomba sebelumnya tingkat nasional, tetapi sayangnya pada saat itu saya belum berhasil lolos untuk ke tahap selanjutnya dan mendapatkan juara untuk membanggakan 8 jurnalistik. Sampai akhirnya saya di kelas 11, selama di SMA Negeri 8 Denpasar ini saya mengikuti Ekstra 8 Jurnalistik. Saya diajarkan bagaimana untuk bekerja dalam tim dan untuk menjadi seorang pengurus yang bisa membantu teman-teman untuk merangkul teman-teman juga. Jadi di kelas 11 ini saya lebih berfokus sebagai bendahara 8 jurnalistik walaupun secara online, secara daring. Saya dan teman-teman juga berusaha untuk menetapkan penghasilan dari 8 jurnalistik yaitu dengan membuat suatu usaha yaitu 8 JC Market. Kemudian di kelas 12 ini akhirnya saya dan teman-teman saya sepakat untuk membuat sebuah tim dalam sebuah perlombaan yaitu perlombaan online yaitu perlombaan internasional ini. Kebetulan saya anggota dari divisi radio. Ada beberapa hal yang membuat yang saya dapetin di 8 jurnalistik ini yaitu seperti saya lebih pede untuk berbicara di depan umum seperti karena saya juga mengikuti ekstra lain jadi saya lebih bisa berbicara di depan orang dan lebih pede. Harapannya ke depannya semoga adik-adik kelas saya bisa lebih berinovasi, lebih kreatif, bisa mengikuti lomba-lomba sampai ajang internasional seperti saya dan teman-teman saya, dan bisa memotivasi orang-orang lain. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan maupun mengikuti berbagai lomba, tim 8 jurnalistik mendapat pembinaan dari guru pembina Ekstra Jurnalistik di SMA Negeri 8 Denpasar. Di mata pembinanya, tim 8 jurnalistik sangat solid dan sangat luar biasa dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Selaku pembina, Nyoman Sunardi mengimbau kepada anak-anak di SMA Negeri 8 Denpasar agar tetap kreatif, tetap berprestasi walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Saya perkenalkan diri, nama Ninyoman Sunardi, selaku pembina Ekstra Jurnal, di mana memberikan informasi bahwa Ekstra Jurnal kami sangat luar biasa ya di dalam melaksanakan kegiatan Ekstra Jurnal
Beberapa kali kami melakukan kegiatan yang event-event yang berbau internasional, di mana Ekstra Jurnal dari SMA 8 sudah mencapai juara 2, yang di saat COVID tetap kita beraktivitas. Juara yang kita dapat adalah juara 2 dan 3. Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa Ekstra Jurnal di SMA 8 memang sangat berkembang. Walaupun anak-anak dia bekerja sendiri, saya sebagai pembina hanya mendorong dan memberikan motivasi pada dia untuk bekerja sebaik mungkin karena membawa nama lembaga. Nah, kegiatan ini dibuktikan dengan di zaman COVID pun dia bisa berprestasi seperti sekolah-sekolah lain. Mengenai persiapan kegiatan yang dilakukan oleh siswa saya, khususnya Ekstra Jurnal, memang cukup lama, ada 1 bulan kurang lebih kegiatan penelitian yang dia lakukan, karena penelitiannya sangat unik, ya, di mana penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang termasuk sudah tidak terpakai, termasuk limbah, termasuk plastik itu adalah limbah, juga kapuk, di mana hasil ini sangat luar biasa digunakan nantinya. Mudah-mudahan ada yang melirik kegiatan anak saya yang bisa dijadikan sebuah produk yang bermutu tinggi. Nah, bagi saya sebagai pembina mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang sudah berjuang dan meluangkan waktunya, tidak mengenal lelah, dan memberikan inspirasi pada adik-adik kelasnya. Semoga adik-adik kelasnya juga nanti bisa berjuang dan bisa juga melebihi kakak kelasnya. Nah, himbauan saya kepada anak-anak ekstra, tidak saja Ekstra Jurnal yang ada di SMA 8, ayolah kita sama-sama di zaman COVID ini hanya jangan berdiam diri, kita beraktivitas untuk nama lembaga dan nama sekolah serta nama negara. Dalam mengikuti berbagai ajang lomba, tim 8 jurnalistik berhasil meraih prestasi yang membanggakan, seperti juara 3 lomba esai Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat SMA, SMK, ataupun MA se-Indonesia, juara 2 dan Best TV Production dalam ajang Komuniporia 2020, juara 1 lomba esai Mahoni Championship yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Bengkulu, tingkat SMA, SMK, MA se-Indonesia, bronze medal dalam ajang International Science and Innovation Fair 2019, silver medal dalam acara internasional Young Scientist Innovation Exhibition 2019, medali perunggu dalam gelaran Thailand Inventor Day yang dilaksanakan oleh National Research Council of Thailand, dan masih banyak prestasi lainnya yang begitu membanggakan. Harapannya semoga kedepannya banyak adik-adik 8 jurnalistik juga yang bisa ngikutin perlombaan-perlombaan baik secara nasional maupun internasional juga. Kalau saya sih mungkin ingin menekankan kepada adik-adik bahwa online ini, pandemi COVID-19 ini bukan penghalang untuk mengejar mimpi kalian. Jadi apapun yang kalian impikan, baik dari prestasi, itu tetap dikejar aja karena ada banyak cara juga untuk meraih prestasi tersebut. Nah, bagaimana Yonabali keseruan tim 8 jurnalistik SMA Negeri 8 Denpasar dalam mengikuti berbagai kegiatan, khususnya event-event di sekolah dan juga dalam mengikuti berbagai ajang di tingkat nasional hingga internasional. Tentu sangat menginspirasi sekali kan? Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas apa saja kegiatan dari tim 8 jurnalistik SMA Negeri 8 Denpasar. Namun jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali, tetaplah di Yonamax. Yonabali, tim 8 jurnalistik merupakan salah satu ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri 8 Denpasar. Dan baru-baru ini Yonabali, 5 orang Yohana yang tergabung dalam tim 8 jurnalistik SMA Negeri 8 Denpasar menorehkan prestasi yang begitu luar biasa di tingkat internasional, yaitu dalam ajang KAYAM Invention and Innovation Festival yang diselenggarakan secara daring. Wah, luar biasa sekali kan? Tentu sangat menginspirasi Yohana yang ada di rumah. Dan pemirsa, berikutnya kita bersama-sama akan mengulas kegiatan apa saja yang mereka lakukan dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang tersebut. Untuk itu kita saksikan, ini dia. Selain melakukan berbagai kegiatan di sekolah, anak-anak yang tergabung dalam Jurnalistik Club SMA Negeri 8 Denpasar ini kerap mengikuti berbagai ajang lomba.
Baru-baru ini jurnalistik klub SMA Negeri 8 yang diwakili 5 anggotanya berhasil meraih medali silver dalam ajang bergengsi di tingkat internasional, yakni KAYAM International Invention and Innovation Festival. Pada lomba tersebut, kelima anggota yang dibantu seluruh tim 8 jurnalistik ini membuat sebuah penelitian dengan modul The Combination of Thermoplastic Waste with Kapuk Fiber atau Seiba Pentadra, and Palm Tree Fiber atau Arenga Pinata, Siling atau kombinasi sampah plastik jenis HDPE dengan serat kapuk dan ijuk pohon aren sebagai plafon. Penelitian mereka menghasilkan produk yang diberi nama setitik. Setitik merupakan singkatan dari serat kapuk atau termoplastik dan serat ijuk. Seperti yang diketahui, setitik atau titik merupakan sebuah simbol yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Titik juga merupakan simbol untuk memulai sebuah kalimat. Persiapan yang mereka lakukan dalam penelitian ini cukup panjang, hampir 6 bulan lamanya. Tentunya dengan berbagai rintangan dan proses yang harus mereka lewati. Dari proyek setitik ini, mereka berharap dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan limbah plastik yang ada dan juga menjadi awal dari era baru plafon. Perkenalkan, nama saya Denit. Saya di sini sebagai anggota dari 8 jurnalistik. Dan kalau bisa dibilang salah satu pengalaman saya yang paling berkesan juga di Ekstra 8 jurnalistik ini, selama saya ikut ekstra dari kelas 10 sampai sekarang kelas 11, itu adalah saya mengikuti lomba penelitian internasional yang sekarang baru selesai saya ikuti, yaitu KAYAM International Invention and Innovation. Persiapan dari tim kami saat mengikuti lomba ini itu sangat panjang sebenarnya, panjang ceritanya, dan kalau bisa dibilang durasi kita persiapan pun juga lama banget. Dari yang pertama kita dapat info lomba, kita sudah dari persiapan dari berbulan-bulan yang lalu, sekitar ada 6 bulan kita persiapan, dan karena kita juga mengangkat banyak ide ya, jadi ada ide 1, 2, 3 dan semuanya gagal, entah itu dari segi bahan, dari segi waktu, dari segi biaya juga, itu jadi hambatan. Jadi beberapa ide tersebut gagal sampai pada akhirnya kita menetapkan ide, yaitu membuat plafon dengan kombinasi kapuk, ijo, dan sampah plastik tutup botol. Dan itu setelah idenya sudah matang dan kita sudah dapat bahan-bahan juga, itu bisa dibilang sudah nepet deadline ya, dan nepet deadline sekitar 1 minggu. Itu jadi kita 1 minggu itu benar-benar ngebut bikinnya sampai begadang juga, dan beruntungnya waktu itu situasinya juga kita lagi nggak sekolah ya, lagi libur juga. Jadi kita bisa memanfaatkan semua waktu kita ke lomba ini. Harapan saya untuk anggota 8 jurnalistik dan generasi setelahnya, kalian nggak perlu takut untuk berusaha apapun yang terjadi, karena kalau bisa dibilang, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan, kita harus melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Seperti itu. Dari pembuatan penelitian yang mereka lakukan, tentunya banyak pengalaman yang didapat. Terlebih pada saat persiapan penelitian, mulai dari penentuan tema, pengumpulan bahan, proses pembuatan produk dari penelitian yang mereka lakukan, sampai berhasil meraih medali silver di tingkat internasional. Dengan kegiatan tersebut, kekompakan serta kerjasama tim semakin terlihat. Walaupun dalam situasi pandemi, mereka mampu membuktikan bahwa pandemi bukan penghalang untuk berprestasi. Perkenalkan, nama saya Made Gede Suradharma Paguna. Di sini saya kelas 11 dan di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua 8 Jurnalistik periode 2020-2021. Nah, saya sekarang akan berbagi pengalaman dan juga perjuangan terkait dari penelitian yang sudah kita lalui selama ini. Nah, yang pertama, sudah banyak banget perjuangan yang sudah kita lakukan selama ini, mulai dari kita kerja bareng, mulai dari kita begadang bareng membuat proposal, sampai kita menguji
dari terkait penelitian dan juga bahan-bahan yang mempersiapkan kita bareng-bareng. Dan juga pasti ada banyak permasalahan yang kita lalui, tapi akhirnya kita sampai di titik di mana kita menyelesaikan semua permasalahan ini dan juga menyelesaikan suatu penelitian dan juga kita mendapat medali silver yang dimana itu merupakan suatu penghargaan yang sangat berharga bagi saya dan juga tim. Nah, terkait support dari sekolah maupun pelatih dan juga pembina itu sangat disupport sekali karena memang ini lomba yang di luar negeri dan juga internasional, dan dimana itu sangat disupport sekali oleh pembina dan juga pelatih serta anggota lapangan jurnalistik yang lainnya. Nah, perasaan kita dan juga tim saat mendapat medali itu adalah yang pertama sangat senang sekali karena hasil dari perjuangan selama ini itu terbayarkan. Walaupun sih kita pertamanya nargetin itu emas, tapi silver itu merupakan hal yang sudah suatu berharga dan juga pengalaman yang sudah kita lalui selama ini merupakan suatu pengalaman yang menurut saya tidak dapat bisa ambil kembali dan juga tidak dapat bisa dibeli karena pengalaman merupakan hal yang paling berharga menurut saya. Untuk harapan, saya harap adik kelas 8 jurnalistik serta angkatan saya mungkin ke depannya bisa lebih berkreativitas dalam bidang lomba dan juga mengembangkan bakat-bakat kalian di dalam lomba. Dan saya harap juga selanjutnya bakal ada banyak penerus-penerus yang mengikuti lomba internasional maupun juga lomba nasional yang banyak ada di saat ini. Gitu. Pihak sekolah serta para pembina ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 8 Denpasar memberi peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler serta berbagai kegiatan lomba di luar sekolah. Pihak sekolah juga berusaha memfasilitasi setiap kegiatan siswa yang positif dan terarah dengan harapan para siswa memiliki kompetensi, integritas, serta disiplin tinggi dalam dunia pendidikan. Dari prestasi anak yang jurnalistik tingkat internasional, dia mendapatkan medali silver, itu dengan prestasi anak yang luar biasa. Bimbingan oleh pelatih, guru pembina, begitu juga dukungan dari orang tua, pertamanya adalah dari Komite SMA Negeri 8 Denpasar. Harapan ke depan dia adalah bersaing biar dalam situasi daring, inilah memang bibit-bibit unggul yang perlu kita kembangkan untuk memajukan SMA Negeri 8 Denpasar sesuai dengan misi kita. SMA Negeri 8 Denpasar adalah yaitu excellent integrity. Jadi anak-anak kita bersaing, berlomba itu dasarnya dari diri sendiri. Penelitian yang mereka lakukan tentunya sangat bermanfaat. Semoga dengan kegiatan positif serta hasil penelitian yang mereka lakukan dapat membantu masyarakat maupun pemerintah dalam pengelolaan maupun penanganan sampah plastik. Semoga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dalam penanganan sampah plastik. Sampah atau limbah yang sudah tidak terpakai dapat dimanfaatkan dengan menciptakan suatu komposit karena sampah plastik merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan Ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.